Tahun 2003, aroma bensin dan debu tipis jalanan yang baru diaspal menyambut Yona di Terminal Pekanbaru. Gadis berusia 23 tahun itu baru saja turun dari bus malam yang melelahkan. Ia datang dari ibu kota membawa serta impian kecilnya untuk memulai lembaran baru. Targetnya adalah sebuah ruko tua yang baru saja ia sewa di bilangan Sukajadi, yang akan ia sulap menjadi butik pakaian dengan nama Glamora. Yona hanya ditemani koper besar berisi persediaan pribadi dan beberapa gulungan kain impor yang ia bawa langsung dari Jakarta. Untuk urusan perlengkapan butik, ia akan mencarinya setelah tiba di tempat. Ia disambut oleh Bu Hesti, seorang kerabat jauh ayahnya yang tinggal di sana. Bu Hesti adalah wanita paruh baya yang ramah. Namun sorot matanya menyimpan kegelisahan saat memandang ruko tua yang akan menjadi butik Yona. "Yona, yakin mau buka butik di sana?" tanya Bu Hesti saat mereka dalam perjalanan dengan taksi tua. "Ruko itu sudah lama kosong, Nak. Ada cerita yang kurang enak didengar." Yona tersenyum menenangkan. "Bu Hesti, saya tidak percaya tahayul. Lagi pula, sewanya sangat murah, Bu. Lokasinya strategis, tepat di persimpangan. Kalau saya bisa membuat butik itu sukses, orang akan melupakan cerita-cerita lama." Ruko 2 lantai itu berdiri kaku, catnya mengelupas di sana sini. Jendela kacanya tebal berdebu, memantulkan sinar matahari terik khas Sumatera. Di sampingnya terdapat warung kelontong milik Pak Yakub, seorang pria berjanggut tipis yang tampak selalu serius. Saat kunci diputar, udara lembab dan bau apek langsung menyeruak. Di dalam lantai kayu terasa dingin dan lengket. Yona segera menyalakan lampu yang sinarnya redup kekuningan, bahkan hanya menambah kesan seram. "Saya bantu bersih-bersih sebentar ya, Nak," kata Bu Hesti bergegas membuka jendela lebar-lebar. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tak tahu harus bagaimana tanpa bantuan Ibu," balas Yona tulus. Di balik warung kelontong, Pak Yakub memperhatikan mereka dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Pekerjaan membersihkan berlangsung sepanjang sore. Di tengah kesibukan mengelap lemari kaca pajangan yang kusam, Yona merasakan hembusan dingin di belakang lehernya. Padahal semua jendela sudah terbuka. Ia mengira itu hanya angin, tetapi hembusan itu terlalu terarah dan menusuk. Tiba-tiba ia mendengar bisikan samar namun jelas, seperti suara seorang wanita yang berbisik tepat di telinganya. "Jangan sentuh milikku." Yona terperanjat, menjatuhkan lap yang ia pegang. Ia cepat-cepat menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Sedangkan Bu Hesti sedang berada di lantai 2, sibuk menyapu. "Ada apa, Nak?"
Tanya Bu Hesti dari atas. Tidak ada, Bu, hanya terkejut. Yona menyahut dengan jantung berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Beberapa hari kemudian, Yona mulai merenovasi ruko itu dengan bantuan Niko, seorang tukang lokal yang direkomendasikan Bu Hesti. Niko adalah pemuda yang cekatan dan tak banyak bicara. Yona membeli cat baru berwarna cerah, rak-rak kayu minimalis, dan patung manekin. Setiap sudut butik mulai bersinar, menghilangkan kesan suram. Namun, keanehan tidak berhenti. Saat Yona sedang menyortir beberapa meter kain batik Pekalongan di lantai bawah, ia melihat salah satu manekin di sudut ruangan seolah-olah bergerak. Manekin itu, yang ia beri nama Ira, berdiri tegak dengan tangan sedikit terentang. Yona yakin ia telah memposisikan tangan manekin itu lurus ke bawah. Atau mungkin aku yang lupa, gumam Yona menghampiri manekin itu. Saat ia mendekat, bayangannya di kaca lemari pajangan terlihat normal. Tetapi di cermin yang terletak di belakang manekin Ira, Yona melihat pantulan seorang wanita lain berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu mengenakan kebaya hijau kusam dengan rambut terurai panjang. Menatapnya dengan pandangan dingin. Yona refleks berbalik. Tak ada siapa-siapa di belakangnya. Ruangan itu kosong. Hanya ada rak-rak kayu dan tumpukan kain. Keringat dingin membasahi punggungnya. Malam itu, setelah Niko pulang dan Bu Hesti kembali ke rumahnya, Yona memutuskan untuk tidur di ruko agar dapat mengawasi barang-barangnya. Ia tidur di lantai atas, suasana hening dan mencekam. Sekitar pukul 2 dini hari, Yona terbangun karena suara berisik dari lantai bawah. Bunyinya seperti kain yang diseret-seret dan suara gantungan baju yang diayunkan. Ia bangkit perlahan, meraih senter dan berjalan mengendap-endap ke tangga. Di ambang tangga, ia menyinari lantai 1. Butik itu gelap gulita, tetapi ia melihat manekin Ira kini berada di tengah ruangan. Padahal sebelumnya, manekin itu berada di sudut. Lebih parah lagi, manekin itu seperti sedang memegang sepotong gaun pengantin berwarna putih yang tergantung di rak. Gaun itu bergerak pelan, seolah sedang dicoba oleh seseorang. Yona menahan nafas. Ia mendengar lagi bisikan itu, kali ini lebih keras, lebih jelas, dan terdengar kesal. Gaun ini milikku. Takut bercampur penasaran, Yona memberanikan diri menyalakan lampu utama. Seketika keheningan menyergap. Manekin Ira kembali diam di tengah ruangan, dan gaun itu tergantung lurus tanpa gerakan. Semua kembali normal, kecuali Yona menemukan bahwa gaun pengantin yang baru ia beli dari Pasar Baru Jakarta itu
kini memiliki sobekan panjang di bagian roknya, seolah-olah dicakar oleh sesuatu yang tajam. Keesokan paginya, Yona menceritakan semuanya kepada Niko dan Bu Hesti. Niko yang biasanya diam hanya menggelengkan kepala dan menyarankan Yona untuk berdoa. Namun Bu Hesti terlihat pucat. Yona, dengarkan ibu. Dulu butik ini milik seorang perancang busana. Namanya Maya. Ia meninggal secara misterius di sini saat akan melangsungkan pernikahan. Konon arwahnya tak tenang. Gaun pengantin yang ia jahit sendiri konon menghilang di tempat ini, tutur Bu Hesti dengan nada khawatir. Orang-orang bahkan menyebut butik ini butik terkutuk. Yona menelan ludah. Ia tidak percaya tahayul, tetapi kini ia harus berhadapan dengan bukti nyata. Ia memandang sobekan gaun pengantin di tangannya. Kisah itu terasa mencekik. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di butik ini. Yona memutuskan untuk tidak menyerah. Rasa takutnya kini berganti menjadi tekad. Ia merasa ada beban yang harus ia selesaikan di butik ini. Bukan hanya sekedar membuka usaha. Gaun pengantin yang robek itu ia simpan, menjadikannya sebagai pengingat bahwa arwah Maya, si perancang busana, memang ada dan tidak tenang. Ia mencari informasi lebih lanjut. Malam harinya, ia mengunjungi rumah Bu Hesti. Bu Hesti, saya butuh tahu lebih banyak tentang Maya. Kematian misterius itu. Bagaimana ceritanya, Bu? Tanya Yona. Bu Hesti menghela nafas panjang, matanya menerawang. Dulu itu, tahun 90-an akhir Yona, Maya sangat berbakat. Dia menjahit gaun pengantinnya sendiri di butik itu. 2 hari sebelum pernikahannya, dia ditemukan tewas di ruang penyimpanan kain di lantai atas. Dia tergantung. Yona bergidik. Tergantung? Maksudnya bunuh diri? Polisi menyimpulkan begitu. Tapi anehnya, tidak ada surat wasiat. Dan yang paling aneh, gaun pengantin yang ia jahit, yang disebut-sebut paling indah, menghilang. Butik itu ditutup. Dan calon suaminya, seorang pria bernama Bima, langsung pindah dari kota ini. Jelas Bu Hesti. Keesokan harinya, Yona mendatangi warung Pak Yakub. Ia tahu Pak Yakub sudah lama tinggal di sana dan mungkin tahu lebih banyak. Pak Yakub, maaf mengganggu. Saya Yona yang menyewa butik di sebelah. Sapa Yona sopan. Pak Yakub yang sedang merokok menatapnya tajam. Ya, saya tahu. Saya sudah bilang sama pemilik lamanya. Ruko itu pembawa sial. Kenapa kamu bersikeras membuka butik di sana? Saya ingin mengubah kesialan itu, Pak. Tapi saya butuh informasi tentang Maya, pemilik butik sebelumnya. Mendengar nama Maya, raut wajah Pak Yakub langsung berubah. Ia mematikan rokoknya. Maya, dia gadis yang baik.
Tapi dia terlalu terobsesi pada gaunnya. Gaun itu seperti jiwanya. Saya yakin dia tidak bunuh diri. Saya melihat Bima, calon suaminya, bertengkar hebat dengannya malam sebelum kejadian. Mereka bertengkar karena uang. Uang untuk modal usaha Bima yang ternyata dipakai Maya untuk membeli kain yang mahal. Pertengkaran uang. Jadi bukan karena perselingkuhan atau apa gitu, Pak? Yona bertanya. Hanya soal uang. Dan gaun itu. Bima ingin menjual gaun itu untuk menutupi hutangnya. Tapi Maya menolak keras. Dia bilang gaun itu adalah mahakarya. Pak Yakub menceritakan dengan wajah serius. Yona kembali ke butik dengan pikiran berkecamuk. Ia menyadari bahwa teror yang ia alami mungkin bukan sekedar arwah yang usil, tetapi arwah yang membutuhkan keadilan. Saat Yona sedang sibuk menyusun gantungan baju di lantai bawah, Niko datang untuk melanjutkan pekerjaannya memasang tirai baru. Yona, kamu mau pasangkan cermin besar di ruangan ganti? Tanya Niko. Ya Niko, agar pelanggan bisa melihat baju yang mereka coba dari berbagai sudut. Niko mengangkat cermin berukuran besar yang ia temukan tersimpan di gudang butik. Cermin itu tua, berbingkai kayu ukir yang tebal. Lebih baik pakai cermin baru saja, Yona. Cermin ini auranya tidak enak, saran Niko, yang ternyata cukup peka terhadap hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa Niko, ini terlihat antik dan bagus, Yona bersikeras. Tepat saat cermin itu selesai dipasang, keanehan kembali terjadi. Kali ini di depan mata Niko, manekin Ira yang mengenakan gaun putih polos tiba-tiba berputar pelan, tepat menghadap ke arah cermin tua itu. Yona, lihat itu, bisik Niko, wajahnya pucat. Yona ikut menoleh. Di pantulan cermin, mereka berdua melihat dengan jelas. Refleksi manekin Ira di cermin itu bukanlah manekin polos, melainkan sosok wanita berkebaya hijau kusam yang dilihat Yona tempo hari. Sosok itu tampak tersenyum pilu. Air matanya seperti mengalir di pipi patung. Dia sepertinya ingin menunjukkan sesuatu, kata Yona, mencoba memberanikan diri. Tiba-tiba, pandangan Yona terfokus pada manekin Ira. Ada goresan halus di bagian leher manekin itu, yang selama ini tidak ia sadari. Niko, tolong ambilkan cat coklat. Kita cat ulang manekin ini, khusus di bagian lehernya, perintah Yona. Saat Niko sibuk mencari cat di gudang, Yona mendekati manekin Ira. Maya, apakah ini kamu? Apa yang ingin kamu tunjukkan? Bisik Yona pelan. Gaun putih polos yang dikenakan manekin itu tiba-tiba terasa dingin, seolah direndam air es. Yona teringat ucapan Pak Yakub. Maya terlalu terobsesi pada gaunnya. Gaun itu seperti jiwanya. Yona kemudian menyadari sesuatu tentang manekin itu. Manekin itu
tidak bernama Ira. Tetapi, "Yona, kamu di mana?" Di pintu butik, seorang wanita muda berdiri. Rambutnya bergelombang, gaya berpakaiannya modis khas tahun 2003. Dia adalah Ira, teman lama Yona dari Jakarta yang berjanji akan menyusul untuk membantunya. Yona segera tersenyum lega. "Ira, akhirnya kamu datang." Ira melangkah masuk. Ia melihat manekin di tengah ruangan yang masih berpose aneh. "Siapa dia? Kenapa kamu menaruh patung ini di tengah? Dan kenapa dia pakai gaun robek itu?" tanya Ira. Yona menoleh dan bingung. Manekin itu tidak memakai gaun robek. Ia memakai gaun polos. Dan tiba-tiba ia menyadari sebuah kejanggalan besar. Yona teringat bahwa manekin itu ia temukan di gudang. Dan ia sudah memberinya nama sebelum Ira tiba. Nama manekin itu sudah terlanjur ia sebut sebagai Ira sejak awal. Ia menatap manekin itu sekali lagi. Goresan di leher, penampilannya yang selalu berubah posisi. Yona merasakan firasat dingin. Manekin itu seolah-olah adalah wadah. "Ira," kata Yona pelan kepada temannya itu. "Kamu tahu, aku rasa arwah Maya terperangkap di salah satu benda di butik ini. Dan benda itu manekin ini." Kedatangan Ira, teman Yona, justru meningkatkan ketegangan di butik. Ira yang awalnya datang untuk bersenang-senang dan berbisnis, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa butik temannya dihantui. Namun, kedatangan Ira juga membawa energi baru. Yona dan Ira, didukung oleh Niko yang kini lebih sering membantu di butik, sepakat untuk mencari tahu misteri gaun pengantin Maya yang hilang. Mereka yakin memecahkan misteri gaun itu adalah kunci untuk membebaskan arwah Maya dari manekin Ira. Mereka mulai dengan memeriksa kembali manekin itu. Goresan halus di leher, tampak seperti bekas luka. Kalau dia tergantung, kenapa lukanya di leher, bukan di dada atau di perut? Tanya Ira, memeriksa manekin itu dari dekat. Mungkin itu bekas jeratan, tapi itu terlihat terlalu rapi untuk bekas jeratan tali. Niko yang sedari tadi diam menyarankan, "Mungkin kita perlu membongkar manekin ini. Siapa tahu ada sesuatu di dalamnya." Yona setuju. Mereka membawa manekin itu ke belakang. Dan dengan hati-hati, Niko membongkar sambungan-sambungan patung kayu yang sudah tua tersebut. Tidak ada yang aneh, kecuali di bagian punggung manekin, tepat di tengah tulang belakang patung, terdapat sebuah rongga kecil yang tertutup rapat oleh selembar kayu tipis yang dicat senada dengan manekin. Dengan susah payah, Niko mencungkil penutup itu. Di dalamnya ada sepotong kertas lusuh yang terlipat rapi. Yona segera mengambilnya. Kertas itu adalah robekan kain katun putih. Bukan kertas biasa yang permukaannya ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar.
Tulisannya terlihat tergesa-gesa. Yona membaca isinya dengan suara pelan. Gaun ini bukan untuknya. Dia ingin menjual mahakaryaku. Aku akan menyembunyikannya di tempat yang tidak pernah ia sentuh. Kain usang yang tak berharga. Gaun ini bukan untuknya. Dia ingin menjual, ulang Ira. Itu pasti Bima, calon suami Maya. Tapi di mana kain usang yang tak berharga itu? Tanya Yona. Mereka mulai menggeledah setiap sudut ruko itu lagi. Kali ini mereka fokus pada tempat-tempat yang sudah mereka anggap tidak penting. Gudang di lantai atas adalah tempat yang paling memungkinkan. Di gudang, mereka menemukan banyak tumpukan kain sisa yang sudah berjamur dan dimakan gengat. Tempat ini benar-benar tidak tersentuh sejak butik itu tutup. Yona dan Ira mulai membongkar tumpukan kain tua itu satu persatu. Saat Yona menarik satu karung goni tua berisi kain perca, tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, halus dan berenda. Jauh berbeda dari kain-kain kusam di sekitarnya. "Dapat!" seru Yona. Di dalam karung goni itu tersembunyi gaun pengantin berwarna putih gading yang mewah. Gaun itu dijahit dari sutra halus dengan hiasan bordir benang emas yang rumit. Meskipun tersembunyi di tempat yang kotor, gaun itu tampak sempurna, seperti baru selesai dijahit. Itulah gaun pengantin yang hilang, mahakarya Maya. Begitu gaun itu dikeluarkan dan terhampar di lantai gudang, mereka bertiga merasakan perubahan drastis pada suhu ruangan. Udara menjadi hangat dan rasa dingin yang menusuk yang selalu menyelimuti butik itu perlahan menghilang. Tiba-tiba manekin Ira yang dibawa Niko naik ke atas gudang, berderak kencang, dan kepalanya jatuh ke lantai. Kepalanya berguling, dan dari rongga leher manekin itu bukan isi kepala, melainkan sebuah liontin perak berbentuk kunci kecil terjatuh. Yona segera mengambil liontin kunci itu. Ia menyadari bahwa liontin itu adalah kunci peti. "Niko, di mana kau temukan manekin ini?" tanya Yona cepat. "Di gudang ini, Yona. Di sudut sana, tertutup terpal," jawab Niko, menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Mereka bergegas ke sudut itu. Di sana, mereka menemukan sebuah peti kayu jati tua yang terkunci dan tersembunyi di balik rak-rak usang. Liontin kunci itu pas sekali. Begitu peti itu terbuka, isinya membuat Yona terkejut. Di dalamnya bukan emas atau berlian, melainkan tumpukan surat-surat lama dan sebuah buku jurnal harian Maya. Di bagian bawah peti ada dompet kulit tua yang berisi beberapa lembar uang kertas pecahan lama dan sebuah kwitansi pegadaian. Yona membuka jurnal harian itu. Di halaman terakhirnya tertulis, "Bima mengancam. Dia bilang jika aku tidak memberinya gaun itu, dia akan melakukan sesuatu yang
akan kusesali. Dia tahu aku sudah berjanji pada Pak Yakub bahwa aku akan melunasi hutang Pak Yakub hari ini. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin pernikahan yang bahagia. Aku tahu dia akan menghancurkanku jika dia tahu surat-surat ini ada. Aku akan menyembunyikan kebenaran ini di peti. Dan kuncinya, aku akan jadikan kalung di patung manekin yang paling kusayangi. Pak Yakub, hutang? Tanya Ira. Yona segera mencari surat-surat di peti itu. Ia menemukan surat perjanjian pinjaman uang antara Bima dan Pak Yakub. Bima telah meminjam sejumlah uang dari Pak Yakub menggunakan ruko butik itu sebagai jaminan pinjaman. Uang itu seharusnya dikembalikan 2 hari sebelum pernikahan. Ternyata Bima menggunakan uang pinjaman itu untuk berfoya-foya dan akhirnya bangkrut. Dia berencana menjual gaun Maya untuk membayar hutang pada Pak Yakub agar ruko itu tidak disita. Dan ada surat lain, sebuah surat anonim yang menyebutkan bahwa Bima berencana melarikan diri setelah pernikahan, meninggalkan Maya dan butik itu dalam lilitan hutang. Maya tidak bunuh diri, kata Yona tegas. Dia menyimpan semua bukti kejahatan Bima di sini, tepat sebelum dia tewas. Bima pasti kembali untuk mencari bukti ini setelah membunuh Maya, tapi dia tidak temukan. Dia hanya menemukan Maya sudah tewas tergantung di ruang ganti dan menyimpulkan dia bunuh diri. Gaun dan bukti ini hilang dan dia kabur. Tapi siapa yang menggantungnya? Tanya Ira dengan ngeri. Yona menatap gaun pengantin yang terhampar. Aku rasa Bima yang melakukannya. Tapi Bima ingin gaun itu. Kenapa gaun ini tersembunyi dan bukan terbawa Bima? Tiba-tiba di halaman jurnal, Yona melihat noda tinta yang berbeda. Sebuah tulisan singkat yang tampak seperti coretan terakhir tepat di bawah tulisan Maya. Dia tidak pernah menyangka aku akan melawannya. Dia mencekikku dan ingin mengambil kunci peti itu. Tapi aku berhasil mengunci gaun itu di dalam tumpukan kain dan memasukkan kunci peti ke leher manekin saat aku sekarat. Aku ingin semua orang tahu kebenarannya. Gaun ini adalah bukti. Ketiganya terdiam. Arwah Maya tidak hanya ingin gaun itu ditemukan. Dia ingin kebenarannya terungkap. Yona, Ira dan Niko segera membawa bukti-bukti yang mereka temukan kepada Bu Hesti. Mereka menunjukkan jurnal Maya yang berisi pengakuan mencekik surat-surat hutang Bima. Dan yang paling penting, gaun pengantin yang hilang, yang menjadi pusat obsesi dan tragedi. Bu Hesti menangis terharu sekaligus marah saat membaca surat pengakuan terakhir Maya. Kasihan sekali anak itu. Ternyata dia bukan bunuh diri. Dia dibunuh. Selama ini kita semua salah sangka. Mereka sepakat
bahwa kebenaran ini tidak boleh dipendam. Yona didampingi Bu Hesti langsung mendatangi kantor polisi setempat. Butuh sedikit perjuangan untuk meyakinkan kepolisian. Namun, gaun pengantin yang terawat sempurna dan jurnal harian Maya menjadi bukti forensik dan keterangan yang tak terbantahkan. Kepada polisi, setelah melihat bukti-bukti itu, berjanji akan membuka kembali kasus kematian Maya. Mereka segera melacak keberadaan Bima yang terakhir diketahui menetap di salah satu kota besar di Jawa. Beberapa minggu berlalu, butik Glamora milik Yona akhirnya dibuka, lebih modern dan cerah dari sebelumnya. Kehadiran Ira sebagai asistennya menambah semangat. Meskipun demikian, Yona masih merasakan kehadiran Maya. Namun, bukan lagi dengan aura mencekam, melainkan seperti pengawasan yang damai. Di hari peresmian butik, banyak tetangga yang datang, termasuk Pak Yakub. Pak Yakub menyalami Yona dengan haru. "Yona, kamu gadis yang pemberani, nak. Hutangku pada Bima yang kwitansinya kamu temukan ternyata tidak pernah dibayarkan Bima. Maya benar-benar sudah berjanji melunasinya. Terima kasih. Kini ruko itu sepenuhnya milikmu dan butik ini sudah bersih," kata Pak Yakub. Yona tersenyum. "Anggap saja ini rezeki dari Maya, Pak." Beberapa hari setelah peresmian, Yona menerima kabar dari Bu Hesti. Pihak kepolisian berhasil menangkap Bima. Di bawah tekanan bukti, Bima akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mencekik Maya saat bertengkar hebat tentang gaun dan hutang. Ia kemudian menggantung tubuh Maya untuk merekayasa seolah-olah Maya bunuh diri. Bima mencari gaun itu yang ia yakini disembunyikan Maya sebagai alat tawar-menawar. Ketika ia tidak menemukannya, ia panik dan kabur, meninggalkan semua masalah. Kabar penangkapan Bima menyebar dengan cepat. Kabar buruk tentang butuk terkutuk berubah menjadi kisah tentang keadilan yang terungkap. Malam itu, Yona dan Ira sedang merapikan stok baru di lantai bawah. Manekin Ira yang kini sudah dicat ulang dan diperbaiki lehernya, berdiri di sudut ruangan dengan pakaian yang modis. Tiba-tiba, Yona merasa ada hembusan angin sepoi-sepoi yang sangat lembut. Ia melihat ke arah manekin itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan ketakutan. "Terima kasih, Maya," bisik Yona tulus. Di cermin tua yang masih ia pasang di ruang ganti, Yona melihat sekilas pantulan yang samar. Sosok wanita berkebaya hijau itu kini terlihat tersenyum. Senyum yang lepas dan damai. Sebelum pantulan itu benar-benar menghilang, seolah-olah melebur bersama udara. Yona tahu arwah Maya akhirnya tenang. Butik Glamora tumbuh menjadi butik yang sukses. Yona mewujudkan impiannya, dan ia tak hanya sukses dalam berbisnis,
tetapi juga berhasil mengembalikan kedamaian pada tempat yang pernah dihantui kesedihan dan dendam. Ia tetap menjalin hubungan baik dengan Bu Hesti dan Pak Yakob. Niko yang sangat terkesan dengan keberanian Yona kini menjadi karyawan tetap butik, bertanggung jawab atas urusan logistik dan perawatan toko. Di akhir tahun 2003, Yona dan Ira sedang mendiskusikan rencana pengembangan butik mereka. Mereka berdua duduk di meja kasir memegang secangkir kopi hangat. Yona, menurutmu apa yang harus kita lakukan dengan gaun pengantin Maya? Tanya Ira sambil memandang gaun gading yang kini tergantung rapi dalam etalase kaca khusus di lantai atas. Yona memandang gaun itu, sebuah mahakarya yang tragis. Gaun itu adalah sejarah butik ini. Kita harus merawatnya. Itu adalah simbol kebenaran dan juga keberanian. Setiap kali aku melihatnya, aku ingat bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Yona tersenyum penuh makna. Meskipun ia datang ke Sumatera untuk mencari kehidupan baru, ia menemukan lebih dari itu. Ia menemukan sebuah kisah yang harus ia selesaikan, dan di dalamnya ia menemukan kebahagiaan sejati. Butik terkutuk kini benar-benar menjadi butik glamora, penuh cahaya, tawa, dan berkat.